Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 14 Januari 2023. Judul renungan, Selamat Ribut Rukun. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Selamat Ribut Rukun adalah salah satu buku yang ditulis oleh pendeta Andar Ismail bagi para suami istri yang sering ribut dan rukun. Di pendahuluan buku itu, secara komedi, ia menceritakan kisah perseteruan antara suami dan istri. Papa dan Mama mau bercerai. Kamu pilih mau ikut Papa atau ikut Mama? Bentak si ayah. Anak pertama menangis memeluk ibunya dan menjawab, "Ikut Mama." Anak kedua juga menangis, "Saya juga ikut Mama." Si ayah terdiam, lalu tersipu-sipu berkata, "Kalau begitu, Papa juga ikut Mama saja." Seperti itulah dinamika hidup berumah tangga, kadang ribut, kadang rukun. Firman Tuhan memberikan nasihat yang baik tentang kehidupan berumah tangga. Para istri harus tunduk kepada suami, ayat 1, dan suami harus menghormati dan mengasihi istri, ayat 7. Menarik sekali bahwa nasihat ini disampaikan kepada para suami dan istri yang pasangannya belum percaya kepada Kristus. Sikap tunduk, menghormati, dan mengasihi diberikan dengan tujuan supaya menuntun pasangannya kepada Kristus. Di sini Petrus menjelaskan lebih lanjut mengenai sikap istri yang lemah lembut dan tenang. Kelemah lembutan itu ibarat perhiasan yang tersembunyi dan tidak binasa, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 4. Istri yang lemah lembut memuliakan Allah dengan menjadi penolong suami dan keluarganya
untuk mencapai kehendak Allah dalam hidupnya. Istilah lembut menggambarkan suatu sikap sederhana yang terungkap dalam kerendahan hati dan kepedulian terhadap orang lain. Demikian juga ada hal-hal yang harus diperhatikan para suami, yaitu bijaksana dan penuh pengertian kepada istri, serta menghormati istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah. Ayat 7. Dalam rumah tangga memang bisa terjadi konflik. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan diciptakan dengan emosi, pemikiran, dan karakter yang berbeda. Misalnya, laki-laki lebih rasional dan perempuan lebih emosional. Atau laki-laki lebih tegas, berprinsip, namun perempuan lebih lembut dan fleksibel. Dengan banyak perbedaan yang ada, konflik bisa saja terjadi. Pertengkaran bisa semakin panas ketika ditanggapi dengan keangkuhan dan kekerasan. Pertikaian bisa mereda apabila masing-masing dari mereka saling mengasihi dan menghormati seperti Tuhan mengasihi mereka. Firman Tuhan telah memberikan kita prinsip hidup yang baik dan benar dalam rumah tangga. Sudahkah kita melakukan firman-Nya? Hubungan orang-orang dalam keluarga memang penuh dengan dinamika, sehingga membutuhkan firman Allah yang memimpin hidup mereka. Kasih Allah memampukan kita untuk hidup rukun bersama. Kasih Allah memampukan kita untuk hidup rukun bersama. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.